Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Ayu Lestari dari Prodi Pendidikan Agama Islam tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai buku yang berjudul Islam dan Dinamika Sosial yang ditulis langsung oleh Bapak Dr. Ade Zainul Mutakin MAG pada bab 8 yang berjudul Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Islam. Nah, problem sosial yang terjadi di Indonesia mengenai kondisi perempuan sangatlah pelik. Nyatanya pendidikan, kemampuan daya saing yang rendah menyebabkan banyaknya tenaga kerja wanita Indonesia yang pergi ke luar kota bahkan ke luar negeri. Hanya sebagai untuk pekerja kasar yang mana mengasuh anak, pembantu, asisten rumah tangga. Tidak hanya itu, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mana kita kenal dengan KTPA, gizi ibu dan anak, ataupun angka kematian yang tinggi gitu, angka kematian yang tinggi pada ibu yang melahirkan, eksploitasi, pelecehan, dan lain-lain. Itu sangat mengkhawatirkan. Hal ini tentu harus menjadi perhatian halayak mengenai kekhawatiran rendahnya harkat dan martabat perempuan. Nah, dituliskan beberapa penyebab hal ini terjadi karena kuatnya budaya patriarki, anggapan aritmen negatif terhadap perempuan, kuatnya kesenjangan dan diskriminasi gender menyebabkan perempuan ketertinggalan dan keterbelakangan. Adapun yang menjadi solusi dalam buku ini dituliskan mengenai solusi yang pertama yang harus didobrak, yakni paradigma pandangan masyarakat terhadap perempuan bahwa sejatinya perempuan itu tidak selalu berada di bawah laki-laki. Yang kedua, peningkatan mutu sumber daya manusia perempuan yang berkualitas berperan aktif dalam peningkatan development, dukungan dari pemerintah. Itu juga harus ditingkatkan mengenai sumber daya manusia terhadap perempuan. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan bagi perempuan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah sangat relevan dan adil. Karena nyatanya pada saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang masih sensitif terhadap perempuan dan itu dianggap kurang adil. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan akar historis dan struktural keterbelakangan perempuan, yakni yang pertama adanya dikotomi antara maskulin sampai feminim, yang kedua adanya peran publik dan peran domestik yang menyatakan karakter sindrom ini bahwa perempuan tugasnya di rumah hanya sekedar nyuci, hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak, itu justru akan menjadi keterbelakangan perempuan untuk maju. Yang ketiga adanya konsep beban kerja ganda atau yang disebut double bandar yang melestarikan wawasan bahwa perempuan hanya bertugas sebagai ibu rumah tangga dan itu akan menghambat keterbelakangan yang menyatakan bahwa perempuan itu tidak maju. Yang keempat, adanya sindrom yang menyebabkan perempuan itu bersifat sekunder. Nah, dari sinilah disimpulkan mengenai kodrat perempuan pada buku Ivan Charles tahun 1982 yang berjudul Gender, menyatakan bahwa secara umum dan secara catatan sejarah derajat perempuan selalu berada di bawah laki-laki. Nah, dengan hambatan dan keterbelakangan yang sudah dipaparkan, lalu bagaimana sih pandangan Islam atau perspektif Islam terhadap perempuan? Nah, perempuan sangatlah jelas harus diakui kedudukannya karena memang pada sejarahnya perempuan sangatlah tidak dihargai. Tetapi fenomena sekarang yang terjadi, perempuan harusnya sejajar dengan laki-laki karena hakikatnya rendah dan tingginya derajat seseorang itu bukanlah dilihat dari kelamin, kekayaan, pangkat, jabatan, melainkan tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang harus disadari sekarang sebagai perempuan adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dan di sini dituliskan peningkatan perempuan yang pertama ada woman in development. Keberhasilan dalam pembangunan cenderung diukur dengan indikator akses kepada sumber lainnya. Yang pertama contohnya tanah, kesehatan, hak politik, dan lain-lain. Fokus perhatiannya lebih pada aspek kedudukan kerja perempuan dan kualitasnya diperhatikan pada konstitusi reproduksi. Yang kedua ada gender of development yang fokus perhatiannya pada konstruksi gender.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga pemaparan yang sudah saya paparkan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.